إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman seseorang bisa bertambah sebagaimana iman seseorang juga bisa berkurang. Iman bisa bertambah ketika seseorang menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Iman bisa berkurang ketika seseorang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangan-larangannya. Iman seseorang bisa berkurang ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya amal saleh terdiri dari 3 perkara. Yang pertama, amal lisan, amalan yang bisa dilakukan oleh lisan kita. Yang kedua, amalul jawarih, ibadah yang bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dan yang ketiga, amalul qalb, amalan yang bisa dilakukan oleh hati kita. Ketika seseorang ingin menambahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sering kita dapati dia memfokuskan dirinya dengan ibadah-ibadah lisan, juga ibadah-ibadah anggota tubuh. Sehingga kita bisa melihat banyak dari kaum muslimin yang mana mereka sangat gemar membaca Al-Quranul Karim. Mereka gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan ibadah lisan. Banyak juga kita dapati kaum muslimin yang begitu menjaga salat-salat mereka, berpuasa baik yang wajib begitu juga yang sunnah, yang ini merupakan ibadah anggota tubuh. Namun ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam syariat kita banyak juga ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh hati kita. Ibadah-ibadah yang sangat mulia
yang juga bisa mendatangkan pahala yang besar bagi kita. Salah satu ibadah yang sangat mulia dalam syariah kita, yang sangat besar keutamaannya dalam syariat kita adalah ibadah niat yang baik. Olehnya para salafus saleh terdahulu mengatakan niyatul mu'min ablagu min amalih. Terkadang niat seorang mukmin itu lebih sampai, lebih utama dibandingkan amalan itu sendiri. Nabi SAW juga pernah mengatakan hal yang senada namun dalam hadis yang dhaif. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya adalah kenapa terkadang niat seorang mukmin itu bisa lebih utama dibandingkan amalan itu sendiri? Hal ini dijawab oleh para ulama dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwasanya apabila ada seseorang yang berniat melakukan satu ibadah, maka dari niat itu dia sudah mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila seseorang melakukan satu ibadah tapi tanpa didasari oleh niat yang baik, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanah kamilah." Barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, namun dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya kebaikan itu secara sempurna. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya niat tulus, niat yang ikhlas dari seorang mukmin itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya niat. Dari sisi yang kedua, para ulama menjelaskan bahwasanya niat adalah ibadah hati, dan hati adalah raja bagi anggota tubuh. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh raja tentunya tidak sama dengan ibadah yang dilakukan oleh prajurit-prajuritnya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan kepada harta-harta kalian, namun Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dari sisi yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, namun dia ketika sudah mengerjakannya tidak mampu menyelesaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya ibadah tersebut secara sempurna. Dalil dari hal ini sangatlah banyak. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang bersama para sahabat ke kota Tabuk, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna bil madinati aqwaman." Sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok kaum, "Ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka tetap berada di Madinah?" Nabi SAW menjawab, "Na'am, hum bil Madinah hiya." Mereka tetap berada di kota Madinah. Habasahumul uzru. Mereka dihalangi oleh uzur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah di dalam hadis ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya dan utamanya niat. Ketika para sahabat yang berjalan menuju kota Tabuk yang jauhnya ratusan kilometer
tentunya mereka mendapatkan pahala yang besar. Namun di kota Madinah terdapat kaum muslimin yang mereka tidak bisa ikut berangkat berperang disebabkan uzur yang mereka dapatkan, mereka sakit, tapi mereka berniat apabila mereka sehat tentunya mereka juga akan ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan niat mereka yang bagus ini, dengan niat mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ini, meskipun mereka tidak ikut berperang, mereka mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang didapatkan oleh para sahabat yang ikut berperang. Dalil yang lain yang menunjukkan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia ini dimiliki oleh 4 orang. Abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqillahu fihi wa yasilu fihi rahimah wa yasilu fihi rahimah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Yang pertama ada hamba yang Allah berikan kepadanya rizki berupa harta dan juga ilmu. Yang mana hamba ini dengan rizki dan ilmu yang Allah berikan kepadanya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyambung tali silaturahminya dan dia mengetahui bahwasanya di dalam hartanya ada hak Allah di sana, sehingga dia pergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fahuwa bi afdalil manazil." Orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki derajat yang tertinggi di dunia. Wa 'abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Lalu ada juga seorang hamba yang Allah berikan kepadanya rizki berupa ilmu, namun Allah tidak berikan kepadanya rizki yang banyak. Fahuwa shadiqun niyyah. Tapi orang ini dia memiliki niat yang baik. Yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan mithla fulanin la amiltu mithla amali fulanin." Dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki harta sebagaimana yang dimiliki fulan, maka aku akan menggunakan hartaku dalam jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa." Maka orang ini dengan niatnya yang baik, pahala keduanya sama. Orang yang bersedekah dengan orang yang berniat sedekah memiliki pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang bisa membantu kita agar kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita meniatkan dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara dunia yang kita lakukan. Apabila kita melakukan urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, lalu kita niatkan hal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara dunia ini akan Allah jadikan sebagai satu ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik." Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah, bersedekah dengan satu sedekah yang engkau niatkan hal itu untuk Allah Subhanahu wa taala,
kecuali pasti engkau akan mendapatkan pahala darinya. Sampai apa saja yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seorang suami menyuapkan makanan kepada istrinya, maka pada saat itu dia sedang berada pada urusan dunia yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara akhirat. Namun ketika dia niatkan hal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yang selalu keluar setiap harinya untuk mencari rizki, mencari harta, untuk melakukan urusan-urusan dunia, hendaklah ketika kita keluar meniatkan hal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap langkah yang kita lakukan, setiap usaha yang kita berikan, setiap keringat yang tercucur dari diri kita, ini semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat banyak waktu yang kita lakukan untuk urusan-urusan dunia kita. Maka apabila kita bagus dalam hal niat, kita meniatkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tidak akan terbuang tersia-sia, semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al jannah وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.